Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di channel Tasawuf. Selamat datang di mata kuliah Akhlak Tasawuf. Hari ini kita akan mulai eksplorasi dimensi etis dan spiritual Islam yang mendalam. Akhlak tasawuf memadukan etika dengan aspek mistis Islam, mengajak kita merenungkan hakikat, keberadaan, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mempelajari konsep-konsep kunci tasawuf, pemikiran para sufi besar, dan relevansinya dalam kehidupan modern. Kuliah ini mencakup aspek teoritis dan praktis, serta hubungannya tasawuf dengan disiplin ilmu lain. Saya mengajak Anda mendekati subjek ini tidak hanya secara akademis, tetapi juga sebagai sarana introspeksi dan pertumbuhan pribadi. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran terbuka dan hati yang lapang, berharap dapat memperkaya pemahaman intelektual sekaligus mencerahkan jiwa. Jangan lupa di komen yang positif, tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, dan perkenalkan saya Dr. Muhammad Agus Kurniawan, MPDI yang mengampu mata kuliah tasawuf. Lanjut saja kita ke materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan menuju kepada slide-nya. Yuk, slide mata kuliah Akhlak Tasawuf. Baik. Akhlak Tasawuf kali ini mengangkat tema tentang jantung sufi di era digital, menemukan kedamaian di tengah hiruk-pikuk dunia maya. Yang mana materi pertama adalah tentang memahami tasawuf dalam konteks modern. Di tengah arus informasi yang tiada henti dan kebisingan dunia digital, kita akan menjelajah bagaimana ajaran tasawuf yang abadi dapat menjadi pelita menuntun kita menemukan ketenangan batin dan makna hidup yang lebih dalam pada zaman modern ini. Itu tema yang diangkat penyesuaian dengan arus informasi yang tiada henti dari hiruk-pikuk dunia maya, sehingga tema yang diangkat yaitu jantung sufi di era digital, menemukan kedamaian di tengah hiruk-pikuk dunia maya. Kita menuju ke slide berikutnya. Baik, slide berikutnya adalah tentang bagaimana memahami tasawuf dalam konteks modern. Para mahasiswa sekalian, tasawuf merupakan sebuah dimensi esoteris dalam Islam, telah lama menjadi topik yang memikat hati dan pikiran para pencari spiritual. Yang pada intinya, tasawuf adalah perjalanan batin menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana menjadi sebuah upaya untuk memurnikan jiwa dan mencapai tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Berbeda halnya dengan aspek-aspek lain dalam Islam yang lebih berfokus pada ritual hukum eksternal, karena tasawuf menawarkan pada pengalaman batin dan transformasi personal. Untuk memahami lebih dalam terhadap tasawuf, perlu kiranya melihat sebagai sebuah disiplin ilmu yang kompleks dan multidisipliner. Para pelaku tasawuf yang disebut sufi, bagi mereka mendalami tasawuf adalah percaya bahwa ada realitas yang lebih dalam di balik dunia fisik yang kita alami sehari-hari. Para sufi tersebut berusaha untuk menembus tabir ilusi duniawi dan mencapai pemahaman yang lebih tinggi tentang hakikat, keberadaan, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Makanya terfokus pada perjalanan batin menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
salah satu kunci dalam tasawuf adalah fana. Ya, fana ini kita bisa saksikan, fana ini merupakan salah satu kunci dalam tasawuf yang secara harfiah berarti melenyapkan diri. Patut dilihat, ini bukan berarti menghilangkan eksternal fisik, melainkan sebuah keadaan di mana seseorang telah sepenuhnya melepaskan keterikatan pada ego dan dunia material. Dalam keadaan fana, seorang pelaku tasawuf merasa sepenuhnya melebur dengan kehendak ilahi, mencapai tingkat kesatuan spiritual yang disebut dengan baqo atau kekekalan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting untuk dicatat adalah tasawuf bukanlah jalan pintas. Itu sangat penting sekali supaya kita tidak salah memberikan informasi. Tasawuf bukanlah jalan pintas atau jalan informatif alternatif terhadap syariat Islam. Tapi menurut para sufi, tasawuf sejatinya menekankan bahwa harus dibangun di atas fondasi yang kuat dan ketaatan terhadap syariat. Nah, syariat yang mencakup hukum dan aturan eksternal Islam diibaratkan sebagai kulitnya, sementara tasawuf adalah inti atau jantung dari praktik keagamaan. Nah, keduanya harusnya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Berbeda dengan syariat yang menawarkan fokus pada tindakan dan perilaku eksternal. Eksternal berarti perilaku luar, ya. Perilaku luar yang mana ia adopsi dari informasi-informasi berasal dari luar. Tasawuf memberikan perhatian besar pada niat dan keadaan hati. Seorang sufi berusaha untuk melakukan setiap tindakan, bahkan yang paling sederhana sekalipun, dengan kesadaran penuh dan niat yang murni untuk mencari ridho ilahi. Ini adalah upaya untuk mentransformasikan setiap aspek kehidupan menjadi bentuk ibadah. Konsep makomat atau stasiun-stasiun spiritual seperti ini kita lihat sebagai gambarnya, ini adalah stasiun-stasiun spiritual, ya. Atau stasiun-stasiun spiritual merupakan elemen penting dalam perjalanan tasawuf. Hal ini menggambarkan tahapan-tahapan yang harus dilalui seorang sufi dalam perjalanan spiritualnya. Beberapa makomat disebutkan, termasuk diantaranya adalah taubat, ya, adalah taubat. Nah, di dalam makom taubat ini kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan ke makom berikutnya yang disebut dengan wara, ya. Wara atau disebut juga menahan diri. Dilanjutkan ke makom berikutnya adalah zuhud, yaitu asketisme. Selanjutnya adalah makom fakir atau kemiskinan spiritual. Lanjutkan kembali kepada makom berikutnya adalah sabar. Selanjutnya dilanjut kembali dengan makom tawakal atau yang disebut dengan berserah diri. Selanjutnya adalah ridho ataupun kerelaan. Nah, masing-masing makom tersebut memiliki tantangan dan pembelajaran unik tersendiri. Selain makom tasawuf, juga mengenal konsep yang namanya ahwal. Kita bisa saksikan di sini. Ahwal merupakan keadaan spiritual yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berbeda dengan makom yang dapat diupayakan, ahwal dianggap sebagai anugerah langsung dari Allah. Ini bisa termasuk pengalaman-pengalaman seperti mahabbah atau cinta, ya, cinta ilahi khususnya. Khauf, yaitu takut kepada Allah. Raja atau sebuah harapan. Kemudian syauq ataupun rasa rindu atau kerinduan. Kemudian uns atau keintiman. Dan dilanjutkan dengan ma'rifah, yaitu pengetahuan spiritual secara langsung. Baik, salah satu aspek, ya,
Yang membedakan tasawuf dari pendekatan keagamaan lainnya adalah penekanannya pada pengalaman langsung. Jadi bukan sekedar pengetahuan teoritis semata. Para sufi, para pelaku tasawuf telah menekankan pentingnya zauq ataupun rasa spiritualnya. Mereka mempercayai bahwasanya pemahaman sejati tentang realitas spiritual hanya dapat dicapai melalui pengalaman pribadi. Jadi bukan sekedar mempelajari buku-buku teks atau mendengarkan ceramah saja. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Memahami tasawuf dalam konteks modern di sini akan berlanjut kepada tasawuf dan tradisi Islam. Baik. Tasawuf telah menekankan aspek batin. Meskipun demikian, tidak berarti mengabaikan kehidupan duniawi. Sebaliknya, para pelaku tasawuf, termasuk sufi-sufi besar dalam sejarah yang juga aktif dalam kehidupan sosial dan politik, mereka telah mengajarkan bahwasanya seorang pelaku tasawuf sejati harus mampu memberikan keseimbangan antara kehidupan kontemplasi dengan tanggung jawab sosial, yaitu antara khalwat dengan jalwah atau keterlibatan dengan masyarakat. Jadi pengasingan spiritual kemudian keterlibatan dengan masyarakat itu harus seimbang, ya. Kritik terhadap beberapa praktik tasawuf, ya, kritik terhadap beberapa praktik tasawuf dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam ortodoks. Telah ada sejak lama, sejak zaman dulu itu. Beberapa ulama telah memperingatkan tentang bahaya. Mohon maaf, keluar slide sebentar tadi. Oke, kita lanjut kembali. Ya, masuk ke slide berikutnya. Tasawuf dan tradisi Islam. Oke, kita lanjut. Beberapa ulama telah diberikan kritik tentang beberapa praktik tasawuf yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam ortodoks yang telah ada sejak lama. Nah, hal ini merupakan peringatan tentang bahaya bid'ah, ya. Bid'ah itu apa sih? Jadi bid'ah itu adalah inovasi dalam agama dan sinkretisme dalam praktik-praktik tertentu yang diklaim sebagai bagian dari tasawuf. Nah, inilah yang menekankan pentingnya memahami dan mempraktikkan tasawuf dalam kerangka syariat yang benar. Seperti yang kita kutip sebelumnya, harus seimbang antara tasawuf dengan syariat, antara hablum minallah dengan hubungan dengan masyarakat. Nah, makanya dalam tradisi tasawuf itu diperlukan adanya guru spiritual atau biasa disebut dengan syekh ataupun mursyid di situ. Yang mana mereka memainkan peran yang sangat penting karena seorang murid, ya, biasanya disebut salik kalau di dalam tasawuf itu, akan berguru kepada seorang syekh yang dianggap telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi. Nah, hubungan guru murid ini diibaratkan seperti hubungan antara dokter dan pasien, di mana sang guru membantu mendiagnosis dan mengobati penyakit-penyakit hati sang murid. Salah satu praktek yang diasosiasikan dengan tasawuf adalah zikir atau mengingat Allah secara terus-menerus. Maka itu, para sufi telah mengembangkan berbagai teknik zikir, baik yang dilakukan secara lisan maupun di dalam hati. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai keadaan di mana kesadaran akan Allah menjadi konstan dalam setiap aspek kehidupan, bahkan di tengah-tengah aktivitas sehari-hari, ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena tasawuf juga memiliki tradisi yang sangat kaya dalam hal simbolisme dan interpretasi esoteris terhadap Al-Quran dan hadis. Sehingga para pelaku tasawuf sering melihat makna-makna tersembunyi di balik teks-teks suci yang mereka sebut sebagai takwil atau interpretasi spiritual. Meskipun pendekatan ini kadang-kadang dikritik oleh para ulama esoteris, para sufi memiliki pendapat bahwasanya
Pemahaman mendalam tentang teks-teks suci memerlukan pembacaan yang melampaui makna literal. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwasanya untuk tasawuf, meskipun berfokus pada aspek batin, tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan ataupun mengurangi syariat sedikitpun. Seorang pelaku tasawuf sejati akan selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara aspek lahiriah dengan batiniah Islam. Dalam konsep ini, tasawuf dan syariat dilihat sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya sama-sama penting dalam perjalanan seorang muslim menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah menekankan pengalaman spiritual secara langsung yang tadi sudah kita kutip disebut zauq, kemudian menafsirkan teks-teks dengan benar, ya teks-teks Al-Quran, teks-teks hadis, itu secara esoteris, disebut takwil tadi. Kemudian mengakui pentingnya peran guru, spiritual ataupun syekh yang bertujuan untuk melihat manifestasi ilahi, disebut juga tajalli dalam segala sesuatu, itu sebagai cakupan kutipan-kutipan yang sebelumnya dijelaskan tadi. Kemudian tasawuf sebagai dimensi spiritual Islam, ya, sebagai dimensi spiritual Islam dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi sebenarnya adalah aspek yang komplementer dalam membantu pribadi ataupun individu dalam meningkatkan iman dan pemahaman tentang prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Bagaimana kita meningkatkan keimanannya? Imam Ghazali, salah satu ulama yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam, dalam karyanya di kitab Ihya Ulumuddin telah menjembatani kesenjangan antara tasawuf dan fikih. Beliau menunjukkan bahwa kedua aspek ini saling melengkapi. Fikih telah mengatur aspek eksternal ibadah, sementara tasawuf memurnikan niat dan memperdalam pengalaman-pengalaman spiritual, sehingga Al-Ghazali menekankan bahwa seorang muslim yang sejati harus memberikan keseimbangan keduanya untuk mencapai kesempurnaan iman. Kemudian tasawuf itu telah memberikan interpretensi pertumbuhan spiritual dan praktik Islam. Karena tasawuf dan syariat, seperti yang tadi disebutkan, adalah dua dimensi spiritual Islam yang saling terhubung. Syariat memberikan kerangka untuk praktek ritual dan moral, dan tasawuf memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang diri sendiri dan hubungan dengan Allah. Dengan menggabungkan keduanya, maka orang dapat mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan spiritual. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, definisi dan peran tasawuf dalam Islam. Ya, dimensi spiritual Islam terfokus pada perjuangan internal untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Tetapi peran tasawuf dalam Islam itu bukanlah kontradiksi, karena tasawuf adalah bagian integral dari ajaran Islam dan berakar pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, komplementer dengan syariat, ya, sebagai peran tasawuf dalam Islam itu adalah komplementer dengan syariat, karena tasawuf memperdalam pengalaman spiritual, sementara syariat memberikan kerangka eksternalnya. Jangan pernah lupa juga bahwasanya peran tasawuf dalam Islam itu telah memberikan pendalaman kepada tauhid, membantu menginternalisasi konsep la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bukan ucapan di bibir semata, tapi lebih kepada pendalaman pengakuan terhadap tauhidnya. Samping itu, peran tasawuf dalam Islam juga telah menjadi jembatan antara ritual dengan makna, mencegah ibadah menjadi rutinitas tanpa makna. Kemudian, tasawuf memiliki peran juga dalam Islam sebagai motivasi internal, yaitu menggeser motivasi ketaatan dari rasa takut menjadi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga peran tasawuf dalam Islam merupakan salah satu metode untuk mencapai ihsan, menyediakan cara praktis untuk mencapai tingkat tertinggi dalam agama Islam.
Baik, kita lanjut. Mohon maaf. Ke slide yang berikutnya. Beberapa pandangan para ahli tentang tasawuf telah diuraikan sebagai berikut. Yang pertama dari Syed Hussein Nasr, yang mengemukakan bahwasanya tasawuf adalah dimensi batin Islam, berakar pada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali menjembatani kesenjangan antara tasawuf dan fikih dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin. Berbeda dengan Imam Ghazali, Dr. Martin Lais mengemukakan bahwasanya tasawuf adalah jantung Islam dan prakteknya berakar pada kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Senada dengan Dr. Martin Lais, Profesor Annemais Kaimel mengemukakan bahwasanya tasawuf memperdalam pemahaman tentang tauhid. Begitu pula dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mengatakan bahwasanya tasawuf harus sejalan dengan syariat. Dan Dr. William C. Chaitik telah mengatakan tasawuf membantu menginternalisasi keimanan dan mencapai tingkat ihsan. Demikian halnya dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan bahwasanya tasawuf telah terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Berbeda halnya dengan Dr. Zafar Ansari telah mengatakan bahwasanya tasawuf memberikan motivasi internal untuk mematuhi syariat. Sehingga tindakan tasawuf itu tidak ada yang menyimpang sama sekali karena menjaga keseimbangan dan memperdalam teks-teks kitab suci. Bagaimana bisa menjadi jembatan memperdalam. Mohon maaf, slide-nya terputus kembali. Kita lanjutkan slide-nya. Oke, so ya, kita tunggu sejenak. Ya, yang terakhir tadi. Oke, bahwasanya tasawuf itu telah membantu untuk memperdalam tauhid, ya, memperdalam bagaimana kita memberikan keterikatan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kita bisa memurnikan ajaran Al-Quran dan Sunnah melalui keimanan di dalam tingkatan-tingkatan makom-makom yang ada pada tasawuf. Baik, bersambung ke part berikutnya. Demikian perkuliahan dari pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan ini menjadi kajian yang bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Dan selamat belajar, tetap termotivasi dengan akhlak tasawuf dan bisa memudahkan memperbaiki diri untuk menuju keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.